Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Dan di sini kami akan membahas mengenai etika dan moral. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Riki, NIM 077. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri yang ketiga. Dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Menawati, NIM 1907211000033, kelas 5C, pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Indah Cahyani, NIM 1907211143 dari kelas 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Dwi Ramawati, NIM 10. Saya di sini sebagai pemateri terakhir. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika secara umum dan Islam. Etika secara umum, etika merupakan suatu kebiasaan atau tindakan yang dikerjakan salah apa benar dan baik atau buruk. Etika juga memiliki arti karakter, watak kesusilaan atau adat istiadat. Etika dapat dikatakan sebagai konsep yang dimiliki individu maupun kelompok yang berguna menilai suatu tindakan yang dikerjakan itu salah ataupun benar. Nah, etika juga ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Prakoso dan Tobing. Beliau mengatakan etika merupakan suatu nilai dan norma moral yang menjadi pegangan untuk mengatur perilakunya. Yang kedua yaitu Asidikit, yang artinya bahwa etika merupakan suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku benar dan baik dalam hidup manusia. Yang ketiga yaitu Haris. Beliau menjelaskan etika memiliki arti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar tidaknya perilaku dan tindakan manusia serta memperhatikan kewajiban-kewajiban manusia. Yang terakhir yaitu Wigojo Sebroto et al. Beliau menjelaskan bahwa etika merupakan suatu standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi, memiliki fungsi sebagai sarana bergerak pada fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa etika merupakan suatu aturan atau norma yang mengatur hidup masyarakat baik secara lisan, kaidah maupun kebiasaan yang dapat diturunkan pada generasi selanjutnya. Dengan kata lain, etika merupakan ajaran yang berisi tentang baik buruknya perilaku manusia. Dalam etika juga ada beberapa macam yang dapat dipahami dalam menentukan baik buruknya manusia, yaitu yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif ini merujuk pada usaha manusia dalam menentukan pilihan serta hal apa saja yang bernilai. Dalam hal ini, etika memberikan fakta sebagai dasar dalam menentukan sesuatu yang dapat diambil. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, etika ini memberikan penilaian sekaligus norma sebagai dasar dalam dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Dan juga etika secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum memiliki arti etika yang berbicara mengenai dasar dalam tolak ukur suatu tindakan manusia. Etika ini berisi tentang pengertian umum serta teori-teori. Sedangkan yang kedua yaitu etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip moral dasar dalam suatu bidang kehidupan yang khusus. Dalam penerapan ini bisa wujud bagaimana mengambil keputusan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari serta kegiatan khusus yang dilakukan. Dalam etika khusus juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu suatu bentuk
suatu bentuk yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial yaitu berbicara mengenai suatu kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, dapat perlu kita perhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia harus saling berkaitan. Etika sosial itu menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Menyikapi bagaimana pandangan-pandangan dunia dan ideologi maupun sebuah tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu etika secara Islam. Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber, yaitu Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. Kedua sumber ini merupakan segala sumber yang membimbing semua perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan ataupun suatu aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama Islam, karena di dalam etika menjelaskan tentang perilaku sifat baik buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan dosa sebagai konsekuensi perilaku baik buruk menurut tuntunan agama Islam, di mana di dalamnya ditentukan norma dan ketentuan-ketentuannya yang telah dilakukan ketika ilmu fikih dan ilmu kalam oleh para ulama fikih dan ulama kalam di dalam zamannya. Dalam landasan wahyu Quran dan hadis, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi sebagai Rasul guna mengemban untuk memperbaiki diri atau menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, ini sangat jelas ya, bahwa indikasi dalam masalah etika di kehidupan umat Islam sangat dicita-citakan dan dibutuhkan oleh manusia dalam pergaulan dan sikap perilakunya terhadap hidup dan kehidupan bersama dalam mengemban fungsi kehidupan di dunia. Tentu, manusia sangat perlu untuk mengerti bagaimana memperlakukan etika dengan benar dan baik demi mendapatkan kebermanfaatan dan kemaslahatan bersama. Dan dalam konteks filsafat Islam, perbuatan baik itu dikenal dengan perbuatan ma'ruf, sedangkan perbuatan buruk dikenal dengan istilah perbuatan mungkar. Nah, nilai baik ma'ruf atau nilai buruk mungkar ini bersifat universal. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan menghindari perbuatan yang mungkar dalam surah Ali Imran ayat 104. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan atau ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Sungguh manusia yang menjalankan kebaikan atau ma'ruf, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moral secara umum dan moral secara Islam. Yang pertama, moral secara umum. Di dalam bahasa Latin, moral berasal dari kata mores, sedangkan kata mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau perilaku. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral yaitu penentuan baik dan buruk pada perilaku. Sedangkan menurut istilah, moral yaitu suatu istilah yang dipakai dalam menentukan batasan dari perilaku, pendapat, sifat, dan sebagainya. Moral ialah suatu acuan dan ukuran bertindak oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.
Ajaran moral berisi pandangan mengenai nilai dan peraturan moral yang terdapat dalam sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral adalah rumusan sistematik terhadap penilaian mengenai apa yang bernilai dan juga kewajiban manusia. Moralitas lahir dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah pemikiran atau gabungan dari beberapa sumber. Sumaryono mengklasifikasikan moralitas atas A. Moralitas objektif merupakan moralitas perbuatan yang melihat tindakan manusia yang apa adanya atau apa yang dimiliki manusia tersebut. Maka tindakan tersebut bisa baik atau buruk, bisa benar atau salah, terlepas dari berbagai modifikasi dengan keinginan bebas yang dimiliki oleh setiap pelakunya. B. Moralitas subjektif merupakan moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia tidak sebagaimana adanya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pelakunya. C. Moralitas intrinsik merupakan moralitas perbuatan yang menentukan suatu tindakan benar atau salah, baik atau buruk menurut hakikatnya, terlepas tidak bergantung dari pengaruh hukum positif. Contohnya, berilah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. D. Moralitas ekstrinsik merupakan moralitas perbuatan yang menentukan suatu perilaku atau tindakan baik atau buruk, benar atau salah menurut hakikatnya yang bersangkutan dengan pengaruh hukum positif. Yang kedua yaitu moral dalam Islam. Di dalam agama Islam, moral disebut juga dengan kata akhlak. Kata akhlak itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bentuk jamak dari kata al-khuluq, yang secara etimologis memiliki arti perangai atau tabiat atau al-sajiyat, sifat atau watak atau al-tab, budi pekerti, kebijaksanaan, sopan santun atau menjaga perilaku, al-muru'at, keperwiraan, kesatriaan, agama atau al-din. Para ahli berpendapat bahwa akhlak merupakan suatu keadaan yang mengakar dalam jiwa manusia yang daripadanya muncul tindakan-tindakan dengan mudah tanpa dipikirkan terlebih dahulu atau secara spontan, pertimbangan atau penelitian. Di dalam Islam, akhlak berperan penting sebagai penyempurna akhlak manusia, seperti yang tercantum dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qalqah bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Maliki. Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan sumber atau pedoman ajaran Islam. Setiap perilaku umat Islam, baik menurut individu ataupun kelompok, harus mengikuti sumber tersebut. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam juga digunakan sebagai petunjuk atau pedoman pokok ajaran Islam. Sumber tersebut juga dijadikan landasan sekaligus tolak ukur perilaku dan perbuatan umat Islam. Akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji, dapat disebut juga dengan akhlak fadilah atau utama. Ada 4 pokok keutamaan akhlak yang baik, yaitu A. Hikmah atau kekuatan ilmu, B. Keberanian, C. Iffah dan kesucian diri, D. Adanya keadilan. Sedangkan akhlak madmumah ialah sikap buruk yang tercermin dari perkataan,
perbuatan, dan sikap yang tidak baik. Akhlak buruk merupakan suatu sifat tercela dan terlarang oleh peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari akhlak mazmumah seperti durhaka kepada orang tua, memiliki sifat takabur. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara etika dan moral. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah persamaan antara etika dan moral. Untuk persamaan yang pertama, yakni etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan pengarah yang baik. Nah, maksudnya di sini adalah etika dan moral merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap manusia. Karena mengapa? Karena etika dan moral memiliki keterkaitan antara satu sama lain, sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera, baik itu secara lahir maupun secara batin. Dan persamaan yang kedua, yakni etika dan moral merupakan suatu prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar harkat dan martabat kemanusiaannya. Nah, maksudnya di sini adalah semakin kita dewasa atau semakin kita besar, maka kita diharuskan untuk memiliki etika dan moral yang baik. Karena mengapa? Karena jika etika dan moral yang kita miliki baik, maka orang lain akan memandang kita dan kita akan memiliki harkat dan martabat yang baik pula. Nah, begitu pula sebaliknya, jika kita memiliki etika dan moral yang buruk, maka harkat dan martabat yang kita miliki akan buruk pula karena dipandang orang lain buruk sesuai dengan etika dan moral yang kita miliki. Nah, untuk persamaan yang terakhir, yakni etika dan moral yang dimiliki seorang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, maksudnya di sini adalah ketika masa kecil, kita pasti diajarin sebuah etika dan moral yang baik, dan itu dari pihak keluarga ataupun keturunan yang kita miliki. Namun, tanpa kita sadari, etika dan moral yang baik dapat kita peroleh dari lingkungan sekitar, masyarakat, ataupun dengan cara lain, seperti kita memandang orang lain berbicara, memandang orang lain bertingkah laku, memandang pola pikir orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara etika dan moral. Nah, untuk perbedaan yang pertama, yaitu berdasarkan tolak ukur penilaian perbuatan. Nah, jika dilihat berdasarkan tolak ukur penilaian perbuatan, etika dan moral memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana etika jika menilai perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk manusia, itu berdasarkan tolak ukur pikiran atau rasio. Nah, sedangkan moral jika menilai perbuatan baik buruknya manusia itu berdasarkan norma-norma yang sedang berlaku atau berkembang di dalam masyarakat. Nah, untuk perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan pemikiran. Jika dilihat berdasarkan pemikiran, etika dan moral memiliki perbedaan yang cukup signifikan juga. Nah, di mana etika bersifat pemikiran filosofis, yaitu di mana etika yang dilakukan oleh manusia ini berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir secara kritis. Nah, etika ini membicarakan tentang seputar pertimbangan-pertimbangan baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan moral ini bersifat empiris, yaitu di mana moral berada dalam keadaan realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di dalam masyarakat. Misalnya, ajaran wejangan, khotbah, pesan lisan, dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaan yang ketiga, yaitu berdasarkan proses munculnya perbuatan. Nah, jika dilihat berdasarkan proses munculnya perbuatan ini, etika dan moral juga memiliki perbedaan, di mana etika muncul karena adanya ide. Misalnya, ketika kita meminta maaf kepada orang lain jika kita merasa bersalah. Sedangkan moral yaitu muncul karena adanya pertimbangan suasana. Misalnya, ketika kita berbicara lembut dan sopan ketika di depan orang tua. Nah, untuk perbedaan yang keempat yaitu berdasarkan sifatnya.
Etika dan moral juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dilihat dari segi sifatnya, di mana etika bersifat teoritis, yaitu membicarakan apa yang seharusnya, sedangkan moral bersifat praktis, yaitu membicarakan apa adanya. Nah, dan yang terakhir yaitu berdasarkan faktor asal. Nah, di mana etika berasal dari faktor eksternal, yaitu memandang tingkah laku manusia, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu secara menyeluruh atau secara universal. Nah, sedangkan moral ini memandang perilaku manusia ini berdasarkan individu atau secara lokal. Seperti itu. Baik, saya akan memaparkan mengenai sejarah etika di Indonesia dan di dunia. Secara historis, etika lahir dari runtuhnya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani pada 2500 tahun yang lalu, di mana para filosof mempertanyakan tentang norma-norma dasar kelakuan manusia karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak dipercaya lagi. Oleh karena itu, dilakukanlah sebuah penyelidikan tentang cara-cara hidup yang baik dan buruk dalam suatu sistem. Pada penyelidikan terhadap budaya Yunani ini, ditemukan berbagai macam kebiasaan, hukum, tata kehidupan, dan lain sebagainya, sehingga melahirkan cabang baru dari filsafat, yaitu disebut dengan etika. Berikut perkembangan etika dari masa ke masa. Yang pertama, etika pada periode Yunani. Penyelidikan para ahli filsafat pada periode ini lebih memperhatikan masalah mengenai alam daripada mempermasalahkan mengenai etika. Seperti bagaimana alam ini bisa terjadi, apa unsur yang ada pada alam ini. Kemudian datang Sophistian, yaitu adalah seorang yang bijaksana yang menjadi guru di berbagai negara. Socrates dikenal sebagai perintis ilmu akhlak. Selanjutnya ada paham Antisthenes, hidup pada 444 sampai 370 sebelum Masehi. Pemimpin yang terkenal pada aliran ini adalah Diogenes, yang wafat pada 232 sebelum Masehi. Setelah paham Antisthenes ini, lalu datang Plato, yaitu adalah seorang ahli filsafat dari Athena yang merupakan murid dari Socrates. Buah pemikirannya dalam etika berdasarkan pada teori contoh. Dia berpendapat bahwa alam lain adalah alam rohani. Di dalam jiwa juga ada kekuatan yang bermacam-macam, dan keutamaan itu timbul dari perimbangan dan tunduknya kepada hukum. Kemudian disusul Aristoteles pada 394 sampai 322 sebelum Masehi. Dia adalah murid dari Plato. Aristoteles juga mempunyai pengikut yang disebut Peripatetis. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan akhir yang diinginkan oleh manusia adalah kebahagiaan. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, seseorang harus menggunakan kekuatan akal dengan sebaik-baiknya. Aristoteles juga menciptakan teori serba tengah. Misalnya, hidup sederhana adalah pertengahan di antara boros dan kikir. Berani adalah pertengahan antara membabi buta dan takut. Yang kedua adalah etika pada abad pertengahan. Pada abad ini, etika digambarkan dengan kata dianiaya oleh gereja, karena gereja menentang filsafat Yunani dan Romawi, serta menentang penyebaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja yakin bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu dan apa yang diajarkannya adalah benar. Jadi manusia tidak perlu lagi bersusah-susah untuk menyelidiki tentang kebenaran. Yang ketiga, etika pada periode bangsa Arab. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab tidak mempunyai ahli filsafat yang mengajak kepada aliran atau faham tertentu seperti Aristoteles dan Plato tadi. Para ahli syair memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi bangsa Arab beranggapan bahwa etika dari agama dan merasa tidak butuh untuk diselidiki mengenai dasar baik dan buruk dari manusia. Yang terakhir, yang keempat,
Etika pada periode abad modern. Pada akhir abad ke-15, Eropa mulai bangkit. Para ahli pengetahuan mulai menghidupkan filsafat kuno lagi. Seorang ahli filsafat, yaitu Descartes, yang termasuk pendiri filsafat, menetapkan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Tidak menerima sebelum diperiksa oleh akal dan dilihat kenyataannya. Dan apa yang tumbuh dari adat kebiasaan wajib ditolak. 2. Di dalam penyelidikan harus dimulai dari hal yang paling kecil, kemudian ke hal yang besar. 3. Jangan menetapkan semua hukum akan kebenaran suatu hal, sehingga menyatakannya dengan ujian. Sekian pemaparan dari sejarah etika di Indonesia dan di dunia. Saya memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata maupun nama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.